Ini kalau terangno nggih, kalau suwun namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif, tapi tetap kalau terangno. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiyang Jogja kota, kemudian dadi wong putih sing desa kene apa contoh sing terkenal desa? Gunung Kidul misalnya. Hah? Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'arruf. Ta'arruf itu mendesokan diri, napa? Mendesokan diri. Gini kan ana keterangan, mun kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah kan. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung. Baik petarung madzhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus dadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persaingan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi ya. Nah, ini rungokno tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas kena salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah itu tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah berarti Ka'bah kok dinggoni wong kafir, dinggoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya nyuwun sewu punya majelis Rasulullah atau punya majelis Maulid yang top atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar ya. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah lah, sudah tua ya ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ngrungokno terutama sing hafal Quran, sing kepengin ngaji fikih, ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Madinah. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, lawan munafik malah, ayo manggon Gunung Kidul. Gak aman yang Madinah. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang Bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung jawab. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret toh, sing serangan umum. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah kowe milih ayo cuma nggon Jogja, saiki pindah ning Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena enggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk ahli Imam Bukhari, beliau punya bab hurmatit ta'arruf, bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja, beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja, itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta, karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus do manggon Gunung Kidul. Terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macam-macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema maksiat.
Makanya Quran mengkritik celek wong munafik. Pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Malah mereka berharap kepengin dadi wong desa sing mok ngorek-ngorek berita tapi ra melok peran mok yasaluna an ambaiku mok takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Lan jogeman dadi wong saleh ngono iku. Jadi misalnya koyok lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yora, bela yora mau takok, sing menang sopo? Nak kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengen dipimpin non Muslim, kowe wong Jakarta ya. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok, piye kabare menang sopo? Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab mu yasaluna an ambaikum. Do seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar. Waktu gale ke ponakan terlantar gak ngambil peran mau takok piye kabare ponakanku iki isih urip ta ora. Bareng krungu sugih diparani, nek aku melarat Des aku tak ndongakno kok adoh. Iku kelakuan apik ta elek. Mesti nek pejuang cek sugih cek melarat iki ponakanku tak rumat tak kawal. Paham ya, jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hashim ya ikut Masumi, Gus Wahid pernah jadi menteri, Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi Sepuh ya ikut politik. Butuhe iku gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kowe ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Cek elek utekem, dikelola lang fase kemoh, dikelola kiai curiga, sing mbok mau niku apa? Mbok senengane takok yasaluna an ambaikum, takok sing menang sapa ya? Bar sing menang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melok, mondel kok adoh. Mareni kelakuan ngono iku mareni. Jadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzab lam yadhabu wa iyyatil ahzab nak musuh iku teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa? An ambaikum. Di kula suwun misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung. Karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bermaksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh, angkat anduk. Paham ya? Paham tenan to? Tapi nek wis asli kowe desa ngene iki, ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem. Ya ini jelas ya, napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa? An ambaikum. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong desa. Eka inuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam desa. Mok yasaluna tokak takok sapa ngake an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi tokak takok. Ya jogeman. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Ya, ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena nguralanang ngene. Lan kados kula niku urip teng Jogja, bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai terus diceritani kowe jarene mbok ora iso ngaji, mbok bodho ben iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pintere tau tak ulang, bareng goblok mari ra tak ulang. Ngene ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jenggoten la ulang. Adepi gentle napa cukup malas di wis ora diulang mbok takoki kabare piye cek urip ta ora cek ngaji ta ora oleh Kang iku mental bedui mental yang munafik eling-eling enggak boleh orang bermental napa law annahum baduna fil a'rabi napa yasaluna an ambaikum. Jadi termasuk sifat elek napa enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat, tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri, terus dia tidak ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang
kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri, berarti dia ridho kebaikan berhenti. Ya elek to Kang, wong donya iku Allah ngutus nabi, ngutus ulama iku ben ana kebaikan. Lah iki ana wong kebaikane jalan dihentikan sendiri.